Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kita dapat bangun dari istirahat kita dengan tubuh yang sehat, kita menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu yang telah memimpin hidup kami sehingga kami boleh melewati malam yang panjang dan kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kembali kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mohon Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara, ayat ini menggambarkan karya keselamatan Allah yang radikal dan tuntas. Keselamatan bukanlah usaha manusia untuk keluar dari kegelapan, melainkan inisiatif mutlak Allah yang bertindak menyelamatkan umat pilihannya. Dosa telah menempatkan manusia di bawah kuasa kegelapan, suatu keadaan perbudakan rohani di mana kehendak, pikiran, dan hati manusia terikat pada dosa. Sehingga mustahil bagi manusia untuk membebaskan dirinya sendiri. Tetapi Allah oleh anugerahnya yang berdaulat membebaskan kita dari kuasa itu. Kata melepaskan di sini mengandung makna penebusan yang aktif, di mana Allah membongkar belenggu yang mengikat kita dan membebaskan kita sepenuhnya. Pemindahan ini bukan sekedar perubahan posisi moral, tetapi perubahan status kerajaan. Kita yang dahulu berada di bawah pemerintahan iblis, kini ditempatkan dalam pemerintahan Kristus, kerajaan anaknya yang kekasih. Ini berbicara tentang persekutuan yang dipulihkan dengan Allah, di mana kita bukan hanya diampuni, tetapi juga diterima sebagai warga kerajaan yang penuh kasih. Di dalam kerajaan ini, kita menikmati kasih Bapa yang sama seperti yang Ia tunjukkan kepada anaknya. Karena kita telah dipersatukan dengan Kristus. Semua ini terjadi bukan karena jasa kita, melainkan karena pemilihan kekal Allah, karya penebusan Kristus di salib, dan penerapan keselamatan oleh Roh Kudus. Kebenaran ini menuntun kita untuk hidup dengan rasa syukur dan ketaatan yang lahir dari hati yang telah dibebaskan. Kita tidak lagi hidup di bawah rasa takut akan hukuman atau belenggu dosa, melainkan di bawah kasih dan pemerintahan Sang Raja yang penuh anugerah. Kesadaran bahwa kita telah dipindahkan dari kegelapan menuju terang kerajaan Kristus seharusnya mengubah cara kita memandang hidup, penderitaan, bahkan kematian. Semua itu kini berada di bawah otoritas Kristus yang telah menang, sehingga kita dapat berjalan dengan iman, pengharapan, dan kasih yang teguh. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk terus menghayati kasih kekal Allah yang besar ini, sehingga membawa kita untuk terus memberi hidup diubah dibentuk seturut kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan ini. Tolong kami untuk menghidupi kebenaran-Mu, menghayati anugerah-Mu yang menyelamatkan kami, sehingga ketika kami menjalani hidup ini hari demi hari, hidup kami semakin dibaharui dan semakin memperkenan Tuhan. Berkat kami sepanjang hari ini Tuhan, dan tuntun hidup kami untuk terus berjalan sesuai kehendak-Mu. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.